Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan review video KDM 7 dan 8. Sebelum masuk ke videonya, kita lihat dulu apa itu KDM 7 dan 8 ya. KDM 7 adalah keterampilan untuk menjelaskan. Ini biasanya sudah sangat ahli ya, teman-teman yang jago ngomong, jago cerita ya. Dan kebanyakan justru pelukiran ya untuk melakukan ceramahnya itu ya. Nah, untuk yang kedua, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini juga sebetulnya kayak kesimpulan dari semua KDM sebetulnya. Di sini hampir semuanya diliputi. Ada keterampilan organisasi, keterampilan membimbing, dalam mengajar, keterampilan membuat rencana sarpras ya. Ada keterampilan komunikasi antar pribadi, keterampilan merencanakan dan melaksanakan KPM ya. Dan keterampilan mendelegasikan tugas. Kemudian terakhir, keterampilan membuat rencana aktivitas dan alat. Ini seperti apa namanya? Seperti menjelaskan secara lengkap bagaimana melaksanakan proses pembelajaran ya. Yang terakhir ya pendekatan guru ya. Jadi untuk KBK D8 itu kalau boleh dibilang akan sulit untuk melakukan pengamatan terhadap semua poin-poin ini ya. Saya pribadi akan sulit untuk mengamati semuanya ya. Ya karena ini apa namanya hampir semua poin-poin dalam proses pembelajaran itu ya ada di sini gitu. Untuk yang keterampilan menjelaskan ada kejelasan. Nah ini terkait dengan bagaimana guru menjelaskan ke siswa dengan kalimat yang sesuai dengan konteksnya. Konteks maksudnya lingkungan dia mengajar ya. Kalau mengajar anak SD beda dengan mengajar anak SD, SMP, anak SMA, anak kuliah dan seterusnya atau dengan orang tua ya. Jadi yang paling pas itu ya mengajarkan kalimat sesuai dengan bahasa muridnya ya. Itu yang di apa namanya ditekankan di sini. Terus ada penggunaan contoh ilustrasi ya. Jadi ya, kalau di eh, apa namanya itu proses sertifikasi guru ada namanya kontekstualisasi yaitu mencontohkan dengan segala sesuatu di dunia nyata ya kalau bisa ya. Jadi kita mengajarkan sesuatu itu di analogikan dengan contoh dunia nyata. Kalau misalnya lebih bagus lagi dicontohkan dengan penggunaan di dunia nyatanya. Itu nggak selalu bisa ya. Terus ada pengorganisasiannya ini kita menjelaskan segala sesuatunya dengan poin-poin ya, dengan eh, subbab-subbab yang bisa dipecah-pecah. Jadi misalnya ada satu topik besar, nah kita bagi menjadi beberapa bagian yang mana secara umum jadi tahu siswa itu oh ini saya belajar A, B, C gitu ya. Kalau kita langsung ngomong secara naratif secara utuh gitu akan sulit ya. Kita bagi per poin. Per poin ini tujuannya untuk membantu siswa untuk mencapai setiap poin tersebut gitu ya. Jadi kalau diibaratkan itu ada anak tangga, yang mana anak tangganya itu memecah satu level yang nggak mungkin dicapai siswa dalam satu kali lompatan jadi beberapa tahap. Itu memang organisasi itu hampir sama seperti itu ya. Terus ada penekanan. Penekanan itu setelah disinggung di keterampilan sebelumnya ya. Kalau misalnya ada hal yang penting maka perlu dipusatkan ya. Kalau di kajian yang lain itu dipusatkan ya. Memberi variasi suara untuk hal-hal yang penting. Kalau perlu mengulang-ulang ya. Yang pertama itu menarik perhatian siswa sebelum kita mengucapkan hal yang penting tersebut ya. Nah kalau dipusatkan begitu ya. Dan seterusnya seperti memberikan contoh-contoh di saat poin-poin yang penting. Itu hal yang bisa dikategorikan sebagai penekanan. Balikan itu hampir sama kayak saya lakukan sekarang, yaitu melakukan review ya, memberikan umpan balik ke siswa untuk mengetahui pemahamannya, minatnya, sikapnya, dan seterusnya. Dan dengan balikan atau feedback yang diberikan siswa itu kita bisa menyesuaikan ya. Jadi kita bisa mengarahkan ke arah yang lebih tepat. Misalnya siswa itu memberikan kembalian yang menunjukkan bahwa ada pemahaman yang keliru, misalnya ada capaian yang nggak tercapai atau standar yang tidak dipenuhi, kita bisa menyesuaikan ya. Jadi uh, namanya guru itu selalu tidak terlepas dari konteksnya ya. Guru itu harus selalu melihat bagaimana siswa itu bereaksi terhadap proses pembelajaran yang kita berikan gitu ya. Nah itu ya itu kelebihannya guru, dia akan selalu memahami situasi, kondisi, entah lingkungan dan juga peserta didiknya. Oke, sekarang langsung masuk ke contoh videonya oleh Mas Faiz ya. Nah, Faiz Ahnaf Eka Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat Alhamdulillah, selalu. baik Pak, sehat.
Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Oh itu biar menggeser Pak, lebih ke kanan. Jadi yang ke kiri bisa lebih. Margin wis lupa ya? Oh enggak Ya. Pak. Gimana ya Gimana, Pak? Itu biar halamannya lebih ke dalam gitu sih Pak. Yang biar ada. Oke, sementara kita pause dulu ini sampai setengah dari video. Ini sepertinya lebih banyak ke tanya jawab ya. Jadi justru di saat keterampilan menjelaskan ini sebetulnya waktu yang tepat Mas dan Mbak itu semuanya menjelaskan ya seperti biasa di keterampilan sebelumnya yang dominan itu kan menjelaskan sesuatu atau berceramah ya, berceramah. Nah, di sini malah lebih dominan ke tanya jawab di saat Mas dan Mbak itu diminta untuk menunjukkan keterampilan untuk menjelaskan. Mungkin yang bisa dicatat di sini ada ada yang sudah ditunjukkan itu seperti uh, penggunaan contoh ilustrasi. Ya, ini menggunakan langsung hands on atau alat yang dipakai untuk belajar pemrograman ya. Tapi yang masih belum itu seperti perorganisasian ya. Jadi apa ya? Jadi kayak melihat poin-poin penting atau struktur dari pembelajaran yang dilaksanakan gitu ya. Misalnya kita hari ini akan belajar CSS, belajar HTML, belajar style ya. Sekarang kita masuk yang HTML, HTML ini jelaskan. Contohnya seperti ini. Nah, itu kan seperti itu ya. Ada 5 poin, nanti setiap poin ada contohnya, terus ada demonstrasi cara pakainya misalnya seperti itu ya. Itu contoh membuat mengorganisasikan materi. Itu dijalankan bisa di awal atau mengorganisasinya itu baiknya itu sepanjang pertemuan ya. Seperti kita kalau lihat daftar isi sebuah buku ya, ada bab 1 nanti ada subbab A, B, C, bab 2 nanti ada subbab A, B, C, bab 3 nanti ada subbab A, B, C lagi. Nah, setiap kita ketemu dengan subbab itu atau bab itu nanti kita jelaskan, oke kita masuk bab ini. Nah, nanti pertama kita akan coba melaksanakan ini. Yang kedua kita akan mencoba mempraktekkan. Yang keempat kita akan mendemokan. Seperti itu poin-poinnya ya. Jadi membuat struktur atau mengorganisasikan apa yang mau kita pelajari gitu. Terus penekanan ini mungkin juga belum muncul ya. Ya ini semua sebetulnya dilakukan oleh guru ya, menjelaskan ini sebetulnya lebih banyak dilakukan oleh guru kecuali untuk yang pertanyaan juga sama tadi tapi sudah mulai ditunjukkan ya. Ini sepanjang setengah pertemuan ini lebih banyak ke arah tanya jawab dan meminta siswa untuk menjelaskan ya. Nah ini yang kebalik. Nah, oke ya. Ini sebenarnya bagus ya model pembelajaran seperti ini ya. Yang artinya siswa itu diarahkan untuk lebih siap ya, lebih siap untuk belajar ya. Kalau misalnya menjelaskan memang lebih banyak guru yang berperan gitu ya. Tapi untuk yang model seperti ini siswa yang lebih banyak aktif ya. Itu lebih bagus sebetulnya. Tapi untuk keterampilan yang ingin ditunjukkan di sini kan bukan itu ya, tapi keterampilan untuk menjelaskan. Terus yang terakhir itu ada penjelasan penekanan yang berbeda diberikan pada mimik, isyarat atau gerakan. Ya ini cukup lah ya. Karena kita nggak bisa memberikan lebih banyak lagi. Cukup dengan ekspresi, dengan gerakan tangan, dengan sikap yang menyesuaikan atau merespon situasi yang berbeda. Yaitu itu sudah menunjukkan penekanan yang berbeda. Nah, untuk yang balikan ya, ada yang terakhir yang balikan. Guru mengajukan pertanyaan ini juga sudah banyak ya di sini. Mungkin ini balikan dari proses pembelajaran yang sebelumnya, karena ini proses pembelajaran ini seperti proses pembelajaran yang lanjutan dari yang sebelumnya, di mana siswa mungkin diminta untuk mengerjakan tugas. Ini juga sudah cukup. Ya, ini nanti proses balikan ini juga harus komprehensif ya, menyeluruh gitu ya. Maksudnya dari setiap poin-poin kita minta balikan. Untuk misalnya kita ada menjelaskan 5 hal, maka setiap hal ini kita minta balikannya. Oh, ini sudah paham belum tentang ini gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini ya seperti itu. Oke, kita Dari lanjutkan tepinya videonya. kayak gitu. Oh, ya sedikit sih saya paham maksud Mas Amin ya. Jadi masih 10 itu masih
menjelaskan yang ini yang inline. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita deskripsikan di awal. Kita deskripsikan di sini, kemudian setelah ini di load semua, jadi stylenya sudah dijalankan, itu akan mencari style lagi di inline-nya. Jadi misalnya ini ya, misal ini adalah style dari style CSS, kemudian kalau ada inline lagi, nanti akan ketumpuk di atasnya. Jadi seperti ini, ketumpuk di atasnya. Jadi stylenya yang dipakai otomatis yang di atas atau yang di inline. Gimana cara pertanyaannya? Oke, saya sedikit memberikan komentar ya dari cara mengajar itu sudah sangat bagus gitu ya untuk memberikan contoh ilustrasi ya, menggunakan bahasa yang bagus. Dan yang pasti ini sebetulnya kalau misalnya ini dikaitkan dengan keterampilan yang lain itu termasuk yang keterampilan untuk memberikan variasi ya, memberikan variasi ini sangat bagus. Jadi dari berbagai media, dari sisi media ajarnya ya, dari sisi mimiknya, intonasi suaranya ya. Kalau yang dilakukan sudah sangat cukup ya, si mimik gerak, suara, terus kotak pandang dengan posisi ya. Ini dalam situasi daring ini sudah sangat bagus untuk seperti itu ya. Jadi tidak diem cuma nampilin muka tok, apalagi ngomongnya datar ya. Masih sangat kurang. Ya, kalau yang ini sudah cukup ya. Saya milih Mas Faiz ini juga salah satunya ingin mengharapkan ada contoh yang bagus ya untuk bagaimana memperlihatkan sikap mengajar yang baik. Nah, kalau di keterampilan dasar menjelaskan ini juga ada juga ya untuk yang ini ya mimik yang bersama ya. Penekanan yang berbeda dari mimik, isyarat atau gerakan. Ya, kalau misalnya memungkinkan kita akan maju mundur di dalam kelas ya, melihat kinerja kerja siswa dan lain-lain itu pasti akan sangat bagus sekali. Tapi karena di depan komputer seperti ini, depan layar ya kita cuma bisa memberikan gerakan-gerakan tangan ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau cukup, mungkin kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Segala kesalahan kami mohon maaf. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mau tanya. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir hari ini, ada yang minat ya jadi programmer web developer? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, bagus sekali. Seru ya kita belajar programmer. Kalau teman-teman yang lain gimana? Masih ngambang, Pak. Ya, masih ngambang. Nanti bisa kita cek lagi. Kalau ketemu mungkin bisa tanya-tanya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, sekian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kepercayaan masing-masing, berdoa dan silakan. Doa selesai. Dan dari saya, sekali-kali mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita bahas poin-poin untuk Mas Faiz ini ya. Yang keterampilan menjelaskan sudah saya bahas tadi ya. Karena ini malah lebih banyak ke siswa yang memberikan penjelasan, lebih banyak tanya jawab dan diselingi dengan penjelasan oleh Mas Faiz. Jadi sebetulnya untuk metode pembelajarannya untuk menampilkan keterampilan menjelaskan masih kurang pas, tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya ya ini mungkin terkait dengan materi yang diberikan. Kebetulan ini pertemuan keempat yang mana mungkin materinya sudah dijelaskan di awal atau pertemuan sebelumnya, dan keterampilan menjelaskan ini itu lebih banyak biasanya di pertemuan-pertemuan awal. Nah, sekarang kita membahas yang KDM 8. KDM 8 ini sebetulnya terlalu luas cakupannya ya. Jadi ya ini tidak bisa dilihat atau mungkin tidak bisa dipraktekkan dalam sekali mengajar ya. Ya ini seperti melihat satu proses pembelajaran, semua kebutuhan untuk proses KDM itu. Secara umum sudah cukup bagus ya. Yang terlihat seperti membuat rencana sarpras ini kan terkait dengan kebutuhan tools yang dipakai ya. Jadi misalnya siswa diminta untuk menampilkan produk atau menampilkan alat, nah ini tidak ada hambatan ya. Jadi tadi juga terlihat tidak ada hambatan untuk misalnya guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil kerjanya. Itu sepertinya tidak ada hambatan. Keterampilan berkomunikasi antar pribadi juga sangat bagus, kelihatan saling merespon ya. Tidak satu pihak aja yang ngomong, tapi dua pihak ini saling hiduplah kelasnya gitu ya. Terus yang terakhir tadi juga sangat bagus ya. Jadi seperti mencoba menggali bagaimana situasi siswa setelah menerima pembelajaran. Anggap aja itu tadi di akhir perkuliahan gitu ya, atau pembelajaran di akhir pertemuan ya untuk satu mata pelajaran. Nah, digali lagi apakah siswa merasa enjoy dengan mata pelajarannya, atau siswa merasa jadi punya cita-cita yang lebih dalam lagi, atau menjadi harapan dia nanti kedepannya pengen jadi programmer ya. Itu tujuan yang bagus ya untuk ya ini untuk perbaikan dari kita mengajar untuk mungkin di angkatan atau tahun berikutnya gitu ya, bukan untuk yang sudah berjalan ya, tapi itu sangat penting ya. Kalau misalnya siswa jadi terinspirasi itu menjadi goal
yang paling tinggi ya, istilahnya cita-cita yang paling tinggi, bahwa siswa yang kita ajari itu terinspirasi oleh kita, itu cita-cita yang paling tinggi ya, guru yang inspired, guru yang memberikan inspirasi, menjadikan siswa punya cita-cita atau visi ya, oh saya punya goal ke sana setelah mendapatkan mata pelajaran kita ya. Nah itu yang paling bagus ya, tapi itu bukan yang mudah ya. Terus yang ini ya, misalnya ini yang belum kelihatan ya, poin nomor 6 ini. Merencanakan melaksanakan kegiatan belajar. Jadi apapun pertemuannya ya, itu tetap harus ada. Oh pertemuan kali ini kita tujuan untuk ini gitu ya. Terus menjelaskan ya, setiap pertemuan itu dijelaskan tujuan pembelajarannya. Itu wajib gitu ya. Nah ini perlu dilihat dari RPP-nya ya. Kalau rencananya sudah ada apa belum gitu ya. Kalau di rencananya udah ada gitu, berarti ini sudah tercapai sebetulnya. Tinggal dilaksanakan ya. Kalau merencanakannya sudah ada tapi nggak dilaksanakan berarti ada yang miss ya. Kan nanti di rencana pembelajaran itu ada tahapan pembukaan, tahapan inti, penutup ya. Itu di situ akan ada apa yang mau dilakukan oleh guru dan apa yang diharapkan oleh siswa ya. Terus rencana kegiatan yang rencana yang dia pada kegiatan setiap orang. Ini sepertinya juga sudah, tapi kan kita nggak bisa melihat apakah ada rencana untuk misalnya siswa nanti akan presentasi dan lain-lain. Harusnya ada. Ini mungkin nggak terlihat di video. Terus yang berikutnya cara pendekatan guru. Nah ini kalau saya lihat sudah bagus, terbukti dari siswa yang sudah mengerjakan apa yang ditugaskan ya. Terus siswa yang mungkin sudah diminta untuk membuat suatu produk itu sesuatu yang menantang ya, sesuatu yang menantang. Yang saya kira cara pendekatan guru yang seperti ini perlu dicontoh itu ya. Nah, lanjut lagi mendelegasikan tugas itu terkait dengan nah ini yang belum ya, karena ini di pertemuan ini tidak ada tugas yang diberikan karena mungkin ini anggap saja pertemuan terakhir. Ini bisa dilihat mungkin di keterampilan atau di pertemuan sebelumnya, karena ini di pertemuan ini membahas apa yang sudah ditugaskan, jadi ya ini nggak kelihatan ya. Apalagi yang belum ya, terus rencana alat. Oh ya tadi sudah, ini sudah ya. Oke ya, secara umum ada yang belum ditunjukkan, seperti poin apa namanya, poin nomor 2 ini belum. Terus poin nomor 6 itu ya, nggak kelihatan lah intinya ya. Entah mungkin sudah ada, tapi mungkin belum ditunjukkan. Poin nomor 7 juga. Ya kalau dilihat dari proses mengajar yang lancar, ini harusnya ada gitu ya. Bahwa siswa ini direncanakan untuk ngapain, sudah ada ya, tidak bingung gurunya mau ngapain siswanya gitu ya. Kalau misalnya sudah berjalan lancar, tadi siswa langsung bisa menunjukkan hasil kerja, diminta ini dia bisa langsung membuka alatnya atau aplikasinya ya, itu artinya mungkin sudah ada. Demikian ya, untuk yang lain-lain ini sulit untuk dilihat lebih dalam ya. Ya ini banyak poin-poin yang mungkin tidak bisa teramati dalam proses pembelajaran yang sangat singkat tadi ya, cuma 15 menit. Tapi secara umum sudah sangat bagus, hanya saja mungkin untuk yang keterampilan 7 ini mungkin metode pembelajarannya kurang pas untuk akhir pembelajaran gitu ya. Jadi mungkin lebih tepat ditunjukkan di pertemuan-pertemuan awal. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Selamat pada siswa-mahasiswa yang telah menyelesaikan video-videonya sampai ke KDM 7 dan 8. Dari saya mungkin itu ya. Sebetulnya ada lagi yang ingin saya garis bawahi terkait dengan RPP yang sudah dibuat. Apakah betul sudah sesuai dengan keterampilan dasar mengajar yang ditunjukkan ya. Harusnya kita mengacu pada itu ya, RPP-nya. Nah, kalau RPP-nya bagus tapi ngajarnya monoton, nggak sesuai ya itu nggak bagus ya. Jadi dua-duanya bagus, RPP-nya bagus dan implementasinya bagus. Dan yang bagus saja belum tentu bisa diimplementasikan ya. Kadang RPP-nya bagus tapi pada prakteknya sulit dipraktekkan. Nah, itu perlu ditelaah karena situasi daring tapi RPP-nya luring itu juga udah nggak mungkin ya. Jadi mungkin di video terakhir setelah video 78, video 78 ini akan saya gali lebih lanjut tentang bagaimana mengimplementasikan. Saya akan membandingkan antara RPP yang Mas Mbak buat dengan KDM-nya gitu, dengan proses prakteknya apakah sesuai atau tidak ya. Mungkin dari saya itu, biar nggak terlalu panjang, saya tutupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.